setiap aset yang dibangun di sekolah itu merupakan aset negara. Ya, nah, aset oleh negara, karena Pak. itu bagi siapapun warga negara untuk menjaga Fasilitas fasilitas negara, negara, ya, kira-kira Pak. seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dekavis Teksa. Kemarin diawali sama Bu Susan dan Pak Angga membahas mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, hari ini saya ditemani bersama Bapak Samsul Maulana sebagai wakil kepala dari bidang sarana. Jadi kalian sudah tahu berarti kan bahwa kalau sudah ada sarana, kita di sini akan membahas sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Baik. Aduh Bapak, terima kasih sarananya sekarang sudah mulai berkembang dengan baik ya Pak ya. Insya Allah. Sekarang lapangan sudah menjadi lautan biru Pak, keren Pak. Terima kasih. Gerbang juga, terus saya suka Pak tuh yang di pas deket kesiswaan tuh Pak, ada tulisan pintu akses utama siswa. Iya, bagus juga untuk foto-foto ya Pak ya. Betul. Mungkin bagi alumni nanti yang datang ke sini, kalian nanti akan melihat perubahan yang ada di SMK Negeri 1 Sagaranten ini. Nah Pak, mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mungkin banyak sekali nih Pak yang mau saya tanyakan gitu Pak. Tapi jangan susah-susah Bu ya. Oh iya Pak, tapi santai aja ya Pak ya. Siap Ibu, siap. Ini Pak, yang pertama, sarana apa saja yang sudah dimiliki oleh sekolah nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Najwa yang memberi kesempatan pada kegiatan podcast ya, dan sebelumnya itu kita diawali di podcast Teksa ini oleh Bu Susan sama Pak Angga ya. Dan kebetulan Pak Angga memang di kurikulum. Ya. Dan alhamdulillah pada session ini saya kebagian untuk diwawancari oleh Bu Najwa gitu ya. Dan alhamdulillah pada hampir 1 tahun ya saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk membidangi di bidang sarana dan prasarana. Menurut saya memang belum final ya, artinya pemenuhan terkait dengan sarana yang ada di sekolah, karena memang dari segi area ya, kita itu mungkin termasuk sekolah yang memiliki area begitu luas. Ibu tahu berapa luas sekolah kita? Kurang tahu nih Pak. Kurang tahu ya. Nah, itu kurang lebih di angka 4,6 hektar. Coba Ibu bayangkan beberapa sekolah, taruhlah misalkan di kota itu paling sekitar 1-2 hektar lah. Itu pun jarang kan, apalagi yang sekolah ada di kota. Nah, di kita alhamdulillah ya, pada perjalanannya kita memiliki lahan yang ya kalau dibilang se-Sukabumi Kabupaten lah. Kita mungkin sekolah yang paling luas area sekolahnya itu di angka 4,6 hektar. Nah, tetapi di lahan yang 4,6 hektar itu tidak seluruhnya terpakai ya Pak. Terpakai. Ibu mungkin bisa lihat ya, betul. Pak. Itu di kurang lebih lah sekitar 50-60% area yang sudah di bangunan lah gitu, diisi oleh bangunan. Nah, terkait dengan progres yang kami tim di Sarpras itu, kebetulan di Sarpras itu tidak hanya saya sebagai wakil Sarpras, tapi ada tim yang membantu. Yang pertama adalah Pak Siswanto, itu sebagai rekanan saya di Sarpras, kemudian yang kedua ada Pak Yusuf, Ardian, Pak Siswanto ya Pak ya. Jadi tim, betul. Ya. Jadi yang bekerja tidak hanya cukup saya saja gitu, tim yang bekerja. Nah, salah satu di antara yang sudah dilaksanakan di program Sarpras, yang pertama yang seingat saya itu memang lobby Ibu ya, lobby. Iya, Pak, ya. Pada saat pas kebetulan saya diangkat atau dijabat diberi kewenangan atau tugas oleh kepala sekolah sebagai Sarpras, itu garapan pertama adalah lobby. Nah, kemudian dilanjut lagi ada beberapa, kalau tidak salah ada sekitar yang sudah dari pertama sampai sekarang itu ada sekitar
ya 15 atau 16 yang pekerjaan lah gitu direalisasikan oleh Bapak dan tim ya Pak ya. Betul. Kemudian yang paling ya Ibu tadi bilang sudah menjadi lautan biru gitu ya. Ya Alhamdulillah gitu ya, itu lapang upacara itu memang sudah hampir sekitar 2 kali sejak berdirinya sekolah itu baru renovasinya memang beberapa kali, tetapi untuk tahun sekarang kita berupaya untuk semaksimal mungkin untuk memfasilitasi peserta didik ya, terutama baik pada saat digunakan upacara gitu ya, memang ininya. Kemudian selain itu juga difungsikan sebagai lapangan olahraga seperti yang itu lain juga ya, yang lain di situ. Dan itu salah satunya. Kemudian yang paling Ibu tadi singgung terkait dengan pintu akses utama. Nah, itu dulu ketika sebelum sekarang ini memang pintu akses anak dari rumah masuk ke sekolah melalui pintu gerbang itu agak sempit. Agak sempit. Nah, kami berpikir dengan kepala sekolah, tentunya dengan unit kerja lain, bagaimana akses dari masuk siswa ke kelas gitu ya. Itu yang pertama, tidak artinya areanya agak cukup luas lah gitu. Yang kemudian yang kedua nggak terlalu mepet ke jalan juga betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya tidak hanya sebagai tempat lintasan anak, tetapi ada spot-spot yang memang ya kayak ya ada taman seperti itu ya. Kemudian ada branding sekolah di situ. Nah, sehingga ya Ibu bisa lihat apa yang ada di akses utama itu, artinya pintu masuk akses utama siswa, kira-kira seperti itu salah satunya. Dan yang paling terakhir sekarang kami di Sarpras menggarap tangga Bu. Tangga. Nah, kebetulan sebelum dibangun itu tangganya memang agak riskan juga, ada bolong-bolong, ada retak-retak, dan alhamdulillah dan sekarang sudah mulai dan hampir lah kira-kira sampai hari Kamis lah, insya Allah bisa digunakan, difungsikan dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Terus Pak, sekarang ada itu Pak, spot yang deket tangga untuk ke kantin tuh Pak. Ada yang apa sih namanya untuk nanti cek kehadiran anak-anak ya Pak ya? Nanti untuk fingerprint ya Pak ya? Itu baru selesai Bu, itu hampir kurang lebih 2 minggu pengerjaannya. Nah, itu selain sebagai papan informasi ya, juga sebagai tempat fingerprint. Nah, itu tentu ada ada sejarahnya kenapa di bagian dekat taman akses utama itu dibangun tempat fingerprint, karena memang alhamdulillah kerjasama dengan kesiswaan ya, kemudian harus ada tempat yang kemudian untuk absensi ya. Jadi nanti kegiatan di absensi siswa itu melalui sidik jari gitu ya. Jadi terkontrol nanti siswa apakah nanti dalam 1 minggu dia itu masuk berapa kali gitu atau hadir full dalam 1 minggu. Nah, itu nanti bisa dikontrol oleh kesiswaan, baik kesiswaan kemudian kurikulum. Wali kelas juga ya Pak ya? Wali kelas juga nanti ikut terlibat. Itu kira-kira Bu ya yang saya sudah dikerjakan di itu Sarpras. Fasilitas yang sudah dimiliki sekolah dan perkembangannya ya Pak ya, perkembangan dari Sarpras itu sudah melakukan apa saja. Nah Pak, sekarang adakah target nih fasilitas untuk anak-anak nih Pak, sudah menargetkan apa saja dari Sarpras Pak untuk anak-anak? Ya, terkait target ke depannya, kami ingin sekolah selain anak itu nanti sekolah itu tempat belajar, tetapi sekolah itu juga nanti tempat aktivitas pengembangan bakat siswa. Nah, targetan ke depannya selain tadi yang fasilitas yang sudah ada, kemudian nanti ada satu area yang kemungkinan nanti anak itu bisa mengembangkan kegiatan bakatnya di contoh misalkan di di sebuah ruang terbuka lah gitu ya, ruang terbuka seperti taman. Tidak hanya taman saja, nanti ke depannya itu juga bisa dijadikan sebagai ruang terbuka hijau lah kira-kira seperti itu.
jadi aktivitas siswa ya. nanti di situ, selain nanti anak itu belajar di kelas, bisa belajar di luar juga, bisa di luar juga. Ya. Jadi tidak monoton. Betul. Gitu. Jadi suasana nanti di alam terbuka lah gitu ya, tidak hanya melulu anak itu belajar di ruang kelas. Bapak kan sekarang tuh kan tadi seperti Bapak bilang ya. Betul. Di sini tuh akan menampung bakat anak-anak, fasilitas yang akan Bapak buat itu. Nah, kemarin kan sudah terrealisasikan tuh Pak, seperti Kamis Manis gitu kan, salah satunya. Betul. Nah, mungkin nanti fasilitas yang akan direalisasikannya itu tidak hanya untuk Kamis Manis mungkin ya Pak ya, untuk kegiatan lainnya juga gitu kan. Betul. Karena kan di kita juga banyak ekskulnya juga ya Pak ya, seperti PMR, Pramuka dan sebagainya. Apalagi ada itu Pak pecinta alam. Nah, mungkin belum ada fasilitas. Nah, terima kasih Bu. Nah, terkait hal itu nanti ke depannya dalam penganggaran sekolah ya, selain tentunya ada penganggaran yang untuk membangun yang tadi saya maksud, yang paling penting adalah memfasilitasi kegiatan eskul dari siswa itu terkait dengan peralatan. Nah, maka nanti insya Allah kami akan mengumpulkan ya tentu nanti koordinasi dengan kesiswaan bagi para pembina ekskul gitu, apa saja yang nanti dibutuhkan gitu ya. Bahkan sebelumnya saya sudah koordinasi dengan Pak Anton sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pak Anton, gimana kita nanti di tahun berikutnya penganggaran itu kita penuhi peralatan yang orientasinya kepada seni. Nah, kenapa maksud saya ke situ, supaya nanti pada saat perpisahan kan, kita biasanya di dalam tiap tahun di dalam perpisahan selalu melibatkan pihak luar. Nah, nanti ke depannya kegiatan itu dilakukan oleh anak-anak kita gitu. Jadi memaksimalkan atau memberikan panggung lah gitu ya, memberikan panggung selama ekskul gitu ya, tiap minggu 1 kali atau 2 kali. Nah, nanti endingnya nanti hasil dari kemampuan atau kompetensi dia di bidang seni nanti ditampilkan pada saat perpisahan, kira-kira seperti itu. Jadi nanti termasuk tidak hanya seni juga gitu. Nanti tadi disinggung oleh Ibu pencinta alam, tentu kita penuhi peralatan yang memang yang dibutuhkan oleh anak-anak di ekskul lah kira-kira. Insya Allah nanti tahun depan kita rencanakan pemenuhan peralatan Jadi dari pribadi mungkin ya Pak. Betul, siap Ibu. Nah, mungkin kalau untuk di kelas nih Pak, terkadang sebagian guru kesulitan untuk memberikan materi karena mungkin ada fasilitas kayak laptop atau infokus gitu nih Pak. Wah, termasuk curhat ini Pak ya. Curhat, siap. Termasuk termasuk kan kalau guru bahasa Indonesia itu kalau menulis mungkin terlalu banyak gitu ya Pak ya. Nah, kalau mungkin memakai media infokus kayaknya akan lebih menyenangkan gitu Pak. Siap. Nah, betul. Nah, jadi asal nyambungnya apa yang ditanyakan oleh Ibu sudah terfikirkan sebelumnya. Nah, itu ya, Pak, betul. Itu jauh-jauh hari koordinasi dengan Pak Angga sebagai Wakasek Kurikulum, memang betul. Jadi kedepannya nanti ya kalaupun tidak seluruh kelas itu di dalam ruangan kelas ada peralatan multimedia lah gitunya, artinya pembelajaran yang memanfaatkan unsur teknologinya gitu. Kita buat minimal untuk tahun pertama, tahun depan lah kira-kira hanya beberapa ruangan kita buat setting kelas yang memang memanfaatkan pembelajarannya dengan teknologi informasi. Salah satunya adalah pengadaan infokus. Itu pasti Bu, itu pasti. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini mudah-mudahan menjadi acuan nanti tahun depan gitu, bahwa wayahna campur sunda Bu ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Bu ya. Nah, itu nanti jadi skala prioritas juga nanti. Tadi yang saya singgung kesiswaan, pemenuhan eskul, kemudian untuk
bidang kurikulum, pemenuhan peralatan alat bantu, infokus lah gitu atau proyektor ya kira-kira. Insya Allah Bu, insya Allah. Semoga ya Pak. Siap. Mungkin PR sarana tuh banyak ya Pak ya. Tentunya banyak. Apalagi soal kelas ya Pak ya. Kelas. Mungkin kalau kelas 10. Perlu Ibu ketahui juga, alhamdulillah dari tahun ke tahun jumlah rombel kita Bu ya. Dari dulu kalau tidak salah di angkatan pertama 2004 itu terdiri dari 4 rombel. Sampai hari ini tahun 2023 itu jumlahnya 35 Bu, tuh bayangkan ya. Jadi animo masyarakat Sagaranten dan sekitarnya gitu kan. Sangat antusias berarti ya Pak masuk ke SMK Negeri 1 Sagaranten jadi ini. Ada 35 rombel. Nah, sementara kelas yang ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi perhatian pihak yang berkompeten gitu ya, dalam hal ini pemerintah gitu, karena memang sekolah negeri itu tidak ada anggaran dari komite gitu ya, hanya mengandalkan dari pihak pemerintah. Pak. Nah, ada 22 kelas yang bisa terpakai. Tapi mudah-mudahan tahun depan, karena memang bantuan sekarang itu melalui DAK gitu ya, dan alhamdulillah tahun 2022 kita dapat DAK berupa toilet, dan insya Allah tahun 2024 gitu kita berdoa saja Ibu ya, Pak. minta bantuan minta doanya gitu 2024 itu dapat RKB lah. Amin, atau ruang Bapak, kelas lah gitu ya, walaupun tidak, kita hampir kekurangan sekitar 13 banyak sekali ya Pak ya. Ruang kelas, betul Bu, betul. Karena mungkin memang nanti kalau kelas 12 sudah pulang mereka akan moving kelas ya Pak ya. Itu, karena moving kelas itu sulit sekali Pak diatasinya gitu. Betul. Nanti di bulan Oktober akhir atau di awal November ya, itu kelas 12 itu akan kembali lagi setelah PKL, dan itu akan menjadi masalah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kami Sarpras siswaan kurikulum akan bisa mengatasi hal itu. Mudah-mudahan kita berusaha untuk itu. Selain mungkin sekarang fasilitas mengenai kelas dan sebagainya, mungkin Pak fasilitas mengenai ibadah. Sarana sarana ibadah gitu Pak di masjid. Mungkin kan sekarang murid kita tuh banyak sekali gitu ya Pak ya, sampai tidak tertampung gitu, di angka 300 untuk laki-laki. Betul, di angka 300. Kelas 10, belum kelas 11 dan 12 gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada sholat berjamaah tuh kesulitan, apalagi hari Jumat nih Pak ya. Betul. Gimana tuh Pak? Ya. PR lagi ya Pak ya. Banyak sekali PR-nya. Ya memang Pak. Hidup itu harus ada PR. Iya Pak. Hidup itu harus ada PR, dan insya Allah pasti ada solusi ya. Terkait tempat ibadah memang betul itu sudah lama menjadi menjadi pertimbangan pihak sekolah ya terkait tempat ibadah. Ya, tetapi mungkin dengan adanya tempat ibadah yang ada kita maksimalkan seperti halnya yang sudah kita laksanakan di hari Jumat sebelumnya ya, itu ada area yang sisi masjid memang bukan area masjid tetapi kita dimanfaatkan dimanfaatkan ya dengan menggelar tikar gitu ya, sehingga memang area yang memang bukan masjid tetapi di wilayah masjid itu bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kedepannya ada pembiasaan sholat duha ya. Memang nanti tidak dilaksanakan di masjid, nanti kedepannya bisa dilaksanakan di, dan sebelumnya pada saat opening itu Bu ya, Jumat kalau tidak salah 2 Agustus hari Jumat ya Pak. 2 minggu ke belakang gitu. Sudah melaksanakan kegiatan duha di lapangan yang itu kata Ibu tadi. Ya, Pak, ya? Betul. Itu salah satu usaha, tetapi kedepannya insya Allah akan untuk untuk kedepannya pada saat pembiasaan sholat duha gitu ya, itu akan memaksimalkan pemanfaatan area lapangan. Kira-kira seperti itu. Nah Pak, berarti ya selain Bapak harus mengadakan fasilitas, mungkin pemeliharaannya juga ya Pak ya, sangat PR juga gitu ya Pak, pemeliharaannya mungkin pemeliharaannya itu tidak hanya Bapak sebagai Sapras ya Pak ya, mungkin bisa dibantu oleh guru, caraka mungkin atau dengan siswa. Nah Pak, ada tidak masukan atau harapan Bapak bagaimana sih cara pemeliharaan fasilitas sekolah gitu Pak yang harus dilakukan oleh kita semua gitu Pak? Iya,
Nah, ini yang menjadi masalah. Biasanya kan kita ya terutama hal yang menjadi lumrah gitu. Bisa ngebangun tapi tidak bisa memelihara. Itu ya, hal yang klasikal, Bu. Nah, tetapi kita berusaha nanti mungkin pada saat teringat ketika WC bantuan DAK 2022 itu di dalam WC itu saya menempelkan semacam tempat sabun. bukan semacam peringatan di situ ya. Tolong jaga kira-kira kurang lebih sepertinya. Fasilitas, tolong jaga fasilitas dan menjaga kenyamanan toilet ini karena toilet ini dibiayai oleh uang negara. Artinya apa? Bahwa setiap aset yang dibangun di sekolah itu merupakan aset negara. Nah, oleh karena itu bagi siapapun warga negara untuk menjaga fasilitas negara kira-kira seperti itu yang pertama. Jadi ada semacam quote-quote lah gitunya. Ada semacam peringatan yang ditempel di sudut-sudut ruangan tertentu. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua dalam hal pemeliharaan gitu ya. Selain tadi melibatkan caraka atau pegawai di sekolah yang memang ditugaskan untuk menjaga kebersihan sekolah harus gitu. Dibantu juga ya Pak ya. Itu yang kedua, kami sudah beberapa dengan koordinasi dengan OSIS gitu ya, membentuk sebuah komunitas siswa di mana siswa itu tugasnya itu peduli terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, tentu itu menjadi bagian pembelajaran juga Bu ya, bukan berarti mempekerjakan siswa, bukan. Nah, itu sebagai upaya melatih karakter, dalam kebersihan juga kan, Pak. karakter siswa kita gitu untuk peduli lingkungan. Misalkan ada sampah yang berserakan minimal di lingkungan kelasnya gitu, mereka peduli untuk membersihkannya itu dan kemudian diangkut atau disimpan di tempat sampah yang sudah disediakan. Terakhir mungkin kebetulan ini forecast dan yang mungkin tujuannya nanti ditujukan ke siswa kita ya. Tentunya selain siswa kita juga masyarakat umum bisa menonton di YouTube gitu ya. Kepada siswa gitu ya, mohon dijaga karena membangun itu mudah sebenarnya Bu ya. Yang paling sulit itu adalah memeliharanya gitu ya. Memeliharanya betul. Nah, oleh karena itu bagi siswa-siswaku gitu, siswa SMA Sagaranten bil khusus gitu ya. Mohon fasilitas yang sudah dibangun seperti lapang, kemudian WC, kemudian area-area spot, gerbang dan seterusnya gitu. Mohon untuk dijaga gitu. Anda tidak bisa membersihkan area sekolah yang kotor, minimal Anda tidak mengotori lah gitu dengan hal yang kecil, contoh membuang sampah sembarangan gitu. Ya Pak ya. Betul, itu sudah hal yang kecil. Sudah tempat sampah tapi sudah masih buang sampah sembarangan. Betul ya. Benar itu berarti pemikirannya sedang tidak berjalan itu Pak ya. Betul Bu ya. Oh iya Pak, ada request katanya ini. Mungkin Sarana nanti bisa membantu gitu Pak mengenai fasilitas podcast di sini mungkin Pak supaya lebih semangat lagi gitu Pak. Anak-anak tuh podcastnya termasuk mungkin hostnya beserta timnya gitu Pak. Satu hal kami dalam kalau diskusi dengan rekan-rekan terutama di jurusan Bu ya. Iya Pak. Tolong artinya gini, berdayakan jurusan selain tempat belajar siswa, juga tiap jurusan itu harus fungsinya tidak hanya tempat belajar saja, tetapi lebih kepada pembentukan kewirausahaan, ya termasuk multimedia ya atau DKV lah gitu, TKJ, TBSM semua memang berkoordinasi dengan jurusan dalam memaksimalkan peralatan. Tidak hanya orientasinya tempat belajar saja, tetapi di situ ada nilai kewirausahaannya. Contoh misalkan untuk TBSM gitu, sok silahkan gunakan fasilitas atau anggaran yang diberikan oleh sekolah. Ada sebagian peralatan yang difungsikan nanti untuk wirausaha gitu ya. Jadi
pemenuhan belajar berjalan, ya, terus pemenuhan untuk peralatan digunakan untuk wirausaha juga jalan. Nah, sehingga nanti hasilnya ya bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh jurusan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian kedua jelas, ya tadi kan saya sudah menyinggung Bu ya, Pak. Sebelum on air gitu ya, atau online. Mohon ini kursi kurang ganti gitu ya. Tadi Bapak kita, sudah memberikan ini saran gitu kan. Salah satunya itu satu selanjutnya terkait dengan Sarpras Bu ya, alhamdulillah kami diberi kepercayaan mengelola anggaran Bu ya. Karena dalam 1 tahun itu kita sumber anggarannya ada 2, ada BOS dan BOPD. Nah, dari masing-masing anggaran itu dibagi beberapa unit kerja dan alhamdulillah di Sarpras itu diamanahi anggaran yang untuk melaksanakan program-programnya, dan sampai bulan ini ya, bulan September, alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan gitu ya, sudah terselesaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah fasilitas yang bisa memberikan efek atau dampak terkait dengan suasana belajar siswa di sekolah. Suasana baru juga gitu. Itu terkait dengan Sarpras gitu ya. Mungkin Pak nih harapan kedepannya atau sekaligus kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan mungkin bagi kita semua anak-anak atau orang lain, orang luar di sana gitu. Ya, yang pertama sebelum keluar ke internal dulu di sini Bu ya. Boleh Pak. Itu yang pertama untuk DKP, Pak Kajur, ini Pak Asep, ini saya ucapkan terima kasih. Ya Pak. Sebenarnya kalau saya berbicara sejarah podcast ya, Pak Kajur, bahwa podcast itu 2 tahun ke belakang kita sudah ada Bu podcast, tetapi karena memang di situ ada keterbatasan waktu dari guru-guru gitu ya, sehingga nganggur gitu. Dan hari ini alhamdulillah terima kasih sekali lagi Pak Kajur, Pak Asep, Pak Kajur DKP gitu ya, memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Mungkin memang ya ada alat-alat yang perlu penambahan gitu Bu ya. Dan insya Allah tentu ini jadi pertimbangan sekolah. Dalam ini sekolah Bu ya, bukan Sarpras saja, karena memang Sarpras itu adalah pembantu kepala sekolah yang menjalankan tugas kepala sekolah gitu ya. Di bidang Sarpras itu tidak hanya kepala sekolah tetapi didelegasikan ke wakil kepala sekolah bidang Sarpras. Nah, oleh karena itu nanti saya sebagai wakil kepala sekolah nanti koordinasi dengan kepala sekolah bahwa terutama di podcast gitu butuh insya Allah. Itu yang pertama. Jadi dimaksimalkan terkait dengan peralatan yang ada di MM. Dan tentu saya lihat gitu ya, yang dimaksimalkan di DKV itu atau multimedia ini tidak hanya podcast saja. Nah, nanti kedepannya misalkan unit-unit produksi seperti tadi, setiap jurusan silahkan maksimalkan peralatan yang ada. Satu untuk proses pembelajaran, yang kedua yang tidak lebih kalahnya adalah membentuk kewirausahaan tadi, usaha lah gitu ya. Karena memang zaman sekarang itu lulusan SMK itu tidak hanya bekerja di industri Bu ya. Nah, tapi yang lebih utama adalah membentuk karakter siswa untuk berwirausaha. Itu yang paling. Jadi pergeseran lulusan SMK itu sekarang itu sudah bukan lagi sebagai tenaga kerja tetapi sebagai pengusaha lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang terakhir, mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit ya fasilitas sarana yang ada di SMK itu ya, seterusnya tahun berikut kita kan berjalannya sekolah itu tidak hanya sampai 2004, 2005, 2006 tapi kan terusnya gitu ya, akan terus mengalami pembenahan, mengalami penambahan gitu, tentunya diiringi dengan pemeliharaan. Nah, oleh karena itu
tentu tidak hanya siswa saja Bu ya, Ya. untuk merawat, menjaga supaya fungsinya tetap bisa dimaksimalkan. Terjaga juga ya betul. Pak ya, tetap Tidak bisa hanya dipakai, sarana, ya. tidak hanya oleh caraka gitu Ya. ya, atau oleh tadi komunitas siswa, tetapi semua warga termasuk guru. Ya, bekerja sama ya Pak ya, betul, berkolaborasi. termasuk guru, Ya. seperti itu. Jadi mohon dukungan dari Ya. semua warga sekolah. Kira-kira seperti Ibu terkait dengan sarana dan prasarana yang sarana ada di yang sekolah. prasarana yang tadi sudah panjang lebar ya Bu ya Pak. dijelaskan. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah Sama-sama, diberikan Ibu. kepada Sama-sama. kami. Sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dilakukan oleh kita semua soal pemeliharaan kan tadi. Lalu realisasi ke depannya, katanya harapannya mengenai kelas, lalu pembelajaran di kelas tentang infokus dan sebagainya. Soal tempat ibadah juga semoga bisa terrealisasikan ya Bapak. Amin. Dan semoga kita semua bisa menjaga dan memeliharanya karena membangun itu mudah, memelihara yang susah. Nah, terima kasih untuk podcast hari ini. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton kembali nanti di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.